Great, good morning everyone. Ya, hari ini temanya menarik ya. Teman-teman semua sudah tahu nih mengenai hal-hal yang betul-betul viral pada belakangan ini ya. Nah, adalah apa? Teman-teman tahu kan selebriti Indonesia ini ya. Banyak orang baru sadar betapa berharganya kesehatan setelah dokter berkata, maaf, penyakit Anda sudah stadium lanjut. Saat tubuh kuat, manusia berkata, saya masih muda. Manusia berkata, hidup ini masih panjang. Tapi ketika penyakit datang, ketika kanker menyerang, ketika dokter tidak lagi memberi harapan, baru manusia mulai berkata, ternyata kesehatan adalah harta yang paling mahal. Ya enggak? Beberapa waktu yang lalu kita melihat pengalaman yang dialami oleh selebritis ya, Aldi Taher ya, yang pernah bergumul dengan kanker kelenjar getah bening. Dan kita juga mendengar perjuangan dari penyanyi Vidi Aldiano ya, yang juga bergumul dengan penyakit serius ya, ginjal lah, kanker ginjal ya. Pergumulan seperti ini membuat banyak orang akhirnya berkata, yang paling penting dalam hidup adalah kesehatan. Ya enggak? Tapi dengar baik-baik, saya ingin mengatakan sesuatu yang mungkin terdengar keras. Kesehatan bukan yang paling penting dalam hidup teman-teman. Yang paling penting adalah apakah kita mengenal kebenaran. Alright, hari ini temanya adalah health is important, but without Jesus, life is in vain. Ya, teman-teman, hari ini ya, alright, bahwa ternyata tubuh manusia ini rapuh, ya enggak? Hari ini kita bisa berjalan kemana-mana. Besok kita bisa berada mana? Di rumah sakit. Hari ini kita bisa tertawa. Besok kita bisa mendengar kata dokter, maaf, penyakit Anda serius. Itulah kenyataan hidup. Ya enggak? Tapi masalah terbesar manusia sebenarnya bukan penyakit. Masalah terbesar manusia adalah hidup tanpa mengenal Tuhan yang benar. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang melalui kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Perhatikan baik-baik ya. Yesus tidak berkata aku salah satu jalan. Enggak loh. Yesus berkata akulah jalan. Artinya apa? Tanpa dia manusia itu tersesat. Ini bagian pedasnya, ya enggak? Saya mau berkata dengan jujur, banyak orang yang sangat serius menjaga kesehatan tubuh, olahraga setiap hari, baik, tidak salah. Jaga pola makan, makanan sehat, minum vitamin mahal. Tapi mereka tidak pernah serius untuk memikirkan keselamatan jiwa. Ironis sekali ya, manusia takut kolesterol, diabetes, kanker, tapi tidak takut hidup jauh dari Tuhan. Dan bukankah ini yang terjadi? Padahal tubuh yang sehat suatu hari tetap akan mati, ya enggak? Tetapi jiwa manusia hidup untuk kekekalan. Ya, hidup manusia untuk kekekalan. Jangan salah, ketika penyakit mengingatkan kita, hidup ini singkat. Teman-teman, banyak orang baru sadar betapa berharganya ketika tubuh mulai sakit. Saat masih kuat, kita sering berkata kan, hidup masih panjang. Tapi ketika penyakit datang, ketika dokter mulai berbicara serius, baru manusia itu berkata, ternyata kesehatan adalah harta yang paling mahal.
Belakangan ini kita kan melihat beberapa tokoh publik Indonesia bergumul dengan penyakit berat ya. Ya, salah satunya adalah ya Vidi Aldiano ini ya, yang selama beberapa tahun bergumul melawan kanker ginjal. Pergumulan seperti ini mengingatkan kita bahwa hidup manusia sangat rapuh, sangat rentan. Hari ini kita sehat, besok kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bagiannya adalah banyak orang yang berkata begini, yang paling penting dalam hidup adalah kesehatan. Ya nggak? Itu benar, nggak salah. Tapi ada pertanyaan yang lebih dalam. Apakah kita hanya memikirkan kesehatan tubuh? Atau juga memikirkan keselamatan jiwa? Tubuh manusia suatu hari akan berhenti, teman-teman. Tapi jiwa manusia hidup untuk kekekalan. Jadi pesannya, Yesus pernah berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Artinya apa? Tanpa Dia manusia tidak menemukan jalan kepada Tuhan. Karena itu selama kita masih diberikan nafas, Tuhan masih memberi kesempatan untuk mencari Dia, untuk mengenal kebenaran, mempersiapkan hidup untuk kekekalan. Jadi teman-teman, closing statementnya, kesehatan itu berharga, tapi keselamatan jauh lebih berharga. Tubuh kita mungkin hanya hidup puluhan tahun ya, tapi jiwa kita hidup untuk selamanya. Karena itu jangan hanya menjaga tubuh, menjaga kesehatan, pastikan juga jiwa kita berada di dalam kebenaran. Teman-teman, saya ingatkan sekali lagi ya, tahukah Anda, banyak orang baru sadar betapa berharganya kesehatan setelah penyakit itu datang. Karena beberapa selebriti Indonesia pernah berbicara tentang hal ini ya. Di antaranya apa? Aldi Taher yang pernah bergumul dengan kanker. Dia juga penyanyi yang kemarin meninggal 7 Maret ya. Baru-baru ini ya, 7 Maret kemarin. Vidi Aldiano yang berjuang melawan penyakit serius. Pergumulan seperti itu sering membuat manusia berkata, yang paling penting dalam hidup ini adalah kesehatan. Ya, semua orang sudah tahu bahwa penyanyi Indonesia Vidi Aldiano diketahui menderita kanker ginjal. Padahal dia kan didiagnosa kapan ya? Tahun 2019. Ya, tahun 2019 Vidi Aldiano mengumumkan sendiri bahwa ia didiagnosis kanker ginjal stadium 3. Menjalani operasi ya, untuk mengangkat sebagian ginjal yang terkena kanker. Terus menjalani pengobatan dan kontrol ya. Setelah operasi, ia masih harus menjalani kontrol rutin, terapi obat untuk menekan pertumbuhan sel-sel kankernya. Tetap beraktivitas seperti biasa, walaupun bergumul dengan penyakit tersebut, ia masih aktif bernyanyi, tampil di TV untuk berbagi kisah perjuangannya melawan kanker. Jadi singkatnya, Vidi Aldiano menderita kanker ginjal untuk menjalani operasi kanker serta pengobatan untuk mengatasinya. Tapi ada pertanyaan yang jauh lebih dalam. Apakah kita hanya memikirkan kesehatan tubuh atau juga keselamatan jiwa? Tubuh kita semua orang ya, suatu hari pasti akan berhenti, tapi jiwa manusia hidup untuk kekekalan. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Artinya apa? Tanpa Dia manusia tidak menemukan jalan kepada Tuhan. Hari ini kita semua masih diberi nafas, masih ada waktu untuk berpikir. Sudahkah kita mengenal kebenaran yang menyelamatkan? Karena kesehatan itu berharga. Tetapi keselamatan kekal jauh lebih berharga. Bayangkan seseorang yang naik kapal pesiar mewah. Kapalnya indah, mewah, modern.
Makanannya enak-enak, musiknya meriah, tapi kapal itu sedang menuju batu karang dan sebentar lagi akan tenggelam. Lalu apa gunanya pesta di kapal itu? Sama seperti hidup manusia. Orang bisa sukses, bisa kaya, bisa terkenal, bisa sehat. Tapi jika hidupnya tidak menuju ke jalan Tuhan, hidup itu seperti kapal yang sedang menuju kehancuran, teman-teman. Ya, jadi itulah, teman-teman. Many people fight to extend life, but few people for eternity. Artinya banyak orang berjuang memperpanjang hidup, tapi sedikit yang mempersiapkan kekekalan. Dan disitulah anehnya ya. Jadi kadang Tuhan memakai penyakit, kesulitan, atau penderitaan untuk membangunkan manusia dari tidur rohaninya. Seolah Tuhan berkata, berhenti sejenak dan pikirkan hidupmu, karena suatu hari nanti semua manusia akan berdiri di hadapan Tuhan. Pada hari itu Tuhan tidak bertanya, berapa sehat tubuh Anda? Tapi Tuhan akan melihat apakah engkau mengenal anakku, Yesus Kristus. Teman-teman, hidup ini tidak lama. Kesehatan bisa hilang dalam satu diagnosis dokter. Tapi keselamatan di dalam Yesus tidak pernah bisa hilang. Jika hari ini Anda masih diberi nafas, itu artinya Tuhan masih memberi kesempatan. Memberi kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk bertobat. Kembali kepada Tuhan, mengenal Yesus sebagai juru selamat, karena pada akhirnya the end of the day bukan uang yang menyelamatkan kita, bukan popularitas yang menyelamatkan kita, hanya Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia. Teman-teman, jadi pertanyaannya tolong dijawab dengan jujur ya. Satu, jika hari ini adalah hari terakhir hidup Anda, apakah Anda siap untuk bertemu Tuhan? Dua, apakah Anda hanya menjaga kesehatan tubuh atau juga keselamatan jiwa? Tolong pikirkan baik-baik dan renungkan jawaban Anda masing-masing. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman dan pengingat hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa hidup ini singkat, dan kesehatan bukanlah jaminan masa depan kami. Tuhan, bukalah hati setiap orang yang mendengar pesan ini, mendengar YouTube ini, supaya mereka mencari Engkau selagi masih ada waktu. Biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk hidup dalam kebenaran, mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Pimpin langkah kami setiap hari, jaga kesehatan kami, tapi terlebih lagi jagalah hati dan iman kami agar tetap setia kepadamu sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika YouTube ini, konten ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain, agar banyak teman-teman yang bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Tetap semangat, keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa kemenangan jiwa. Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.